Kalau di barat ada seven habit, di timur ada seven awareness. Selalu ada ganjil, ya ada para filosof mengatakan bahwa Tuhan juga akan ada ganjil ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoing dimanapun berada, para alumni dan pasti yang selalu merindukan motivasi dan inspirasi dari Nakoing, dan ini adalah kebahagiaan buat Anda semuanya. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kenalkan saya Hasan Basri di sesi Coffee with Nakoing. Pada hari ini, saat ini kita sama-sama akan membahas sebuah karya dari Coach Nakoing. Bagaimana karya-karyanya telah menginspirasi jutaan manusia. Nah, hari ini kita akan bongkar teman-teman semuanya dan langsung bersama penulisnya. Oh iya, teman-teman, saya tentu ada satu sahabat yang kemudian kami juga dari Nakoing School, dan ini sebelah kiri yang paling kiri ada Pak Iwan Setiawan. Ya, silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiawan. Saya di Nakoing Center adalah di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal. Jadi Nakoing Center ini tidak hanya sekedar training, tapi juga pendidikan yang kiranya bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam dunia pendidikan formal bisa bergabung dengan kita di pendidikan non formal, yaitu pendidikan kesetaraan. Nama lembaganya adalah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Kesadaran. Itu aja Mas Wani. Oke, ya, jadi teman-teman, kita bersama akan mengikuti ya bagaimana membedah karya-karya Coach Nakoing. Oke, kita mulai dulu dari karya yang paling pertama Coach Nakoing tulis, yaitu buku Seven Awareness. Bagaimana sejarahnya awalnya dari proses titik nol. Itu kalau yang paling pertama itu biasanya penuh dengan cerita-cerita. Kita dengarkan langsung bersama penulisnya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Hasan, Mas Iwan, Pak Iwan ya. Oke, buku yang saya pegang ini adalah masterpiece. Kita menyebutnya masterpiece karena titik balik atau awal dari perjalanan Seven Awareness yang sekarang sudah 15 tahun dimulai dari buku ini. Dan buku ini sahabat Nakoing sudah berkali-kali ganti cover, revisi ya oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan buku ini memang menjadi ya sejarah bagi saya sendiri untuk seperti hari ini, karena waktu saya tulis buku ini saya masih jadi asisten dosen di kampus UIN dengan penghasilan waktu itu 600.000 per semester, dan saya juga masih seorang kontraktor ya, sementara sekarang interaksi ini tidak bisa kontrakan ya, dan kemudian menulis buku ini sebagian juga dengan masa-masa sulit, masa-masa susah ya, terutama ketika masalah rumah tangga juga begitu berat. Maka saya tulis buku ini seperti sebuah harapan besar agar bisa keluar dari masa-masa sulit tersebut. Jadi doa juga ada di buku ini agar kemudian ya, karena satu-satunya penolong hanya Allah, sehingga saya mohon kepada Allah agar bisa dicerdaskan menulis. Padahal saya selama kuliah juga gak pernah nulis buku, gak pernah nulis artikel. Jadi banyak yang adet karena dan yang gitu dari UIN, saya dari Fakultas Tarbiyah, dari Usuluddin. Jadi kalau Usuluddin biasa pemikir dari Tarbiyah, kemudian PAI, jadi kayak gak nyambung gitu loh, kayak gak connect, kemudian bisa nulis buku Seven Awareness seperti ini. Jadi itu teman-teman guru saya, dosen itu ya, bahkan ada dekan Fakultas Dakwah yang waktu itu ngundang, dan dia tahu Nakoing itu di mata dia dari luar negeri nama Nakoing itu. Ternyata pas dibaca nama Coach Yusuf, langsung diajak saya ke ruangannya, dan ternyata dia punya 3 buku ini triloginya. Trilogi, kemudian saya juga baca belakangnya gitu. Ternyata ada buku ini ya, dan yang membuat saya kaget bisa ya dari tarbiyah nggak masuk kata dia, karena biasanya pasti ya buku pendidikan, buku pelajaran, buku populer yang kemudian dia pun sampai baca buku itu di
ngikutin gitu buku ini gitu, begitu Mas Hasan. Iya, dia. Jadi ini buku yang memang paling perdana ditulis ya, Coach ya. Ya, yang ini. Dan ini kalau teman-teman memiliki punya buku ini tapi banyak cover, banyak model, ada beda-beda isinya atau beda-beda covernya, ada cover langit. Ini hampir mungkin bisa 4 atau 5 cover yang berbeda. Kadang-kadang dari sisi endorsementnya, kadang-kadang ada tambahan di mana di jurnalnya gitu, ya ditambah terus sehingga buku ini tetap eksis sampai hari ini. Tapi orang tahunya walaupun buku 18 buku, tahunya satu buku ini. Jadi udah nempelnya, atau ya Seven Awareness itu. Ya karena top of mind membangun branding dari nulis buku adalah buku ini dulu. Dan masuk ke Gramedia pun saya nggak punya kenalan, nggak tahu tim rednya, bahkan ya Estri nggak tahu di mana kantornya. Tapi jadi benar-benar itu saya nggak minta pendapat orang-orang. Kalau minta pendapat nggak jadi kayak karena udah dimotivasi dulu kan. Kalau minta pendapat tulis Gramedia bagaimana, kayaknya nggak berangkat karena udah dikasih blog kan bahwa sulit lah, inilah. Saya langsung berangkat bawa naskah, terus ketemu dengan marketingnya, kemudian ya berikutnya diundang untuk diskusi, berikutnya di MOU, dan begitu cepat 6 bulan berikutnya muncul di Gramedia, online box, 1 tahun berikutnya muncul di forum dan sebagainya. Jadi jadilah ya di situ saya lihat bahwa nggak penting kalau karena belum paham marketing, belum paham strategi, kalau udah tunas campur tangan Allah tuh nggak penting ditulisin yang membuat keajaiban tersebut. Nah gini, ini kan tahu-tahu dia ada buku pertama ini ada angka 7. Nah ini kan misteri, kenapa harus 7, kenapa nggak 5, nggak 6 gitu. Nah ini ada apa sih dengan angka 7 dan sampai disebut dengan second awareness gitu. Ya gimana Coach? Ya memang karena memang saya semacam membaca ya atau melihat atau meriset bahwa angka-angka yang ganjil ternyata lebih mudah menarik mata dibandingkan angka genap ya. Kalau pembaca itu sudah ada 7 habit ya dan sebagainya, maka angka 7 ini kemudian saya menulis justru 7 awareness ini juga banyak dianggap seperti ada yang anggapnya saduran dari 7 habit, ada kutipan ya, bahkan di Para Kompas ditulis kalau di barat ada 7 habit, di timur ada 7 awareness. Nah itu juga memprovokasi para pembaca buku 7 habit sehingga mereka memborong atau membeli buku ini banyak sekali, pasti baca beda banget ya, tidak ada hubungan dengan 7 habit. Jadi kalau di dalam buku ini saya juga tulis kenapa A7 ya, karena memang itu juga riado, saya juga cari judul yang kemudian judul ini langsung bisa punya makna, juga punya nilai jual untuk bisa membawa buku ini terbang sendiri gitu. Mas Hasan. Jadi memang strategi marketingnya adalah kita cari angka ganjil ya. Kalau di 7 awareness ada 21 kali, ada 11 happiness, ada 7, selalu angka ganjil ya. Ada para filosof mengatakan bahwa Tuhan juga akan ganjil ya. Mau punya pengiriman produk sebanyak ini? Atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya? Bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution, One Stop Digital Solution. Bersama kami, Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda. Dan lihat, bisnis Anda akan berkembang dengan cepat. Dalam dunia digital yang terus berkembang, pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan. Tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda. Untuk informasi lebih lengkap, langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami. Saya lihat juga di yang berikutnya, yang versi Anggapes. Kalau saya lihat, kalau ini kan bisa dibaca untuk umum ya, baca. Dan ini Aluminium juga dijualnya Amazon.com juga menjual.
sama jadi Amazon.com menjual dalam harga $. Oh, Ya, jadi kalau klik aja misalkan di Google McCoy Seven Wonders Amazon.com. Iya. Nah itu Amazon.com itu ya dia menjual buku-buku terbaik di Indonesia, dijual di Amerika, dikirimnya dari Gramedia. oh, Jadi harganya pasti sangat beda ya karena dia menjual produk-produk kayak online, selama jadi jauh sebelum ada Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tapi salah satu kelemahan dari buku populer ini tuh kita juga dibaca, kita juga di kayak kopi, ya. Jadi saya sendiri pernah beli buku ini harga lebih murah, tetapi isinya dalam fotokopian dan itu ya akun-akun palsu yang sama sekali jangan bertanggung jawab. dari ilmu Seven Wonders ini yang paling berkesan sehingga gue yakin membawa Seven Wonders ini menjadi perubahan buat paling tidak masyarakat khususnya di Indonesia. Ya di buku ini kan memang ibaratnya gini ya, kalau ada di buku saya yang lain Ramadan bisa tulis bahwa awalnya kan manusia itu hidupnya di paradis itu udah didata Al-Firdaus ya, surga. Kemudian manusia diturunkan, si bola Nabi Adam diturunkan dari surga ke alam inferno, alam penderitaan. Tapi kemudian Allah mengirimkan satu momen yang disebut alam purgatorio, alam penyucian ini luar, agar manusia balik ke alam paradis lagi kan, alam surga lagi. Nah saya percaya bahwa setiap manusia itu dia adalah manusia di atas rata-rata. Nah pelatihan, self-awareness, training atau coaching self-awareness itu seperti purgatorio yang mengajak setiap orang untuk mensucikan kembali, ajak kembali ke paradisnya gitu. Jadi ada yang misalkan alam di kita yang tinggi tahun 4 miliar, ada yang nggak punya keturunan, ada yang ceritanya beragam lah gitu ya. Dan kemudian itu kan kayak inferno, kayak penderitaan, kayak persoalannya nggak pernah ada ujungnya. Kemudian ketika di Seven Wonders dan ternyata dia bisa kembali ke paradisnya masing-masing. Ada yang menyatu lagi dengan keluarganya, ada yang utangnya bisa berkurang, bahkan selesai, ada yang vonis mandul tiba-tiba punya anak. Jadi nah itu abang ipar saya yang datang itu ini loh, hampir 15 tahun nggak punya anak. Dan dia di 3 hari Seven Wonders sekarang punya anak sudah berjutaan. Jadi terus story ya, saya ini kan anak kembar juga divonis dokter nggak mungkin punya anak kembar. Anak kembar sudah 15 tahun dengan sini kan. Jadi seusia buku ini ya Zara dan Zuka itu maksudnya. Jadi ini masterpiece ya, dan disinilah kemudian kita melebar ke buku-buku lainnya yang sekarang sudah hampir 14 buku insya Allah. Ini adalah trilogi ya. Jadi kenapa disebut trilogi, Coach? Ya, Dengan ini. ya sebenarnya trilogi plus 1 harusnya. Oke. Jadi plusnya harusnya ini 21 Days ya. Jadi trilogi ini, tapi aplikasi di sini. Aplikasi. Jadi ini trilogi itu seperti ini ya. Untuk memahami Seven Wonders, kita harus membuka One Minute Wonders dulu. Ini walaupun buku ini datangnya setelah ini. Oh begitu. Tapi sebenarnya pintunya adalah One Minute Wonders dari Gramedia, One Minute Wonders. Terus mempelajari Seven Wonders. Nah, dan ini adalah penguatannya. Jadi ini versi Muslim dari Mizan dan dari Mizan. Terus buku ini saya tulis sebagai hadiah buat mereka yang nggak bisa ikut pelatihan, apa karena waktunya, karena biayanya, kan juga nggak murah kan. Kita ambil 3.500.000 per orang, 3 hari itu. Nah mereka yang misalkan mau ngajak pamannya, kakaknya atau siapa yang tapi nggak ada biaya gitu, nah dia kasih dia buku ini gitu. Nah buku ini seperti dia akan tertuntun seperti dengan saya langsung coaching dengan saya langsung, tapi versi yang Seven Wonders sama ini. Jadi memang ini spesial, rata-rata keluarga atau alumni yang sudah ikut ini dia akan menghadiahkannya ini. Kayak di Hongkong ada Mas Hasan yang dia tadinya itu tomboy, tiba-tiba sekarang mau ada jilbab, pakai hijab, dan berubah total.
ketemunya buku ini. Setelah baca The Good and Hard ya. Mbak Kristiannya juga buku ini kan, yang dia bertemu dengan saya juga. Ya kalau UJ bagainya buku ini ketemu belajarnya. Tapi Mbak Kade, terus beberapa Idris Sadi, almarhum, ketemunya buku ini. Buku inilah yang mempertemukan banyak sekali peserta yang background-nya adalah artis, yang dia belajar tentang spiritualitas, belajar tentang makna hidup, belajar tentang kebangkitan mental, ya kesehatan mental juga dari The Heart of Seven Awareness. Jadi kalau kita baca, kalau orang kadang-kadang kalau orang beli buku, mana sih Pak Sasan buku yang harus saya beli ya? Nah ini sebenarnya buku utama kita trilogi ini. Ada Pak Mujiono di Tulung Agung Petani sudah punya 10 buku. Petani baca di buku. Wah itu enggak biasa ya. Itu kan di atas rata-rata dapat. Oh gitu. Nah ini trilogi buku ini baru kemudian membahas mempraktikkan self awareness melalui buku 21 hari. Jadi kita ada self assessment-nya itu harus dengan 21 hari. Oke. Begitu. Karena banyak orang bilang kadang-kadang kalau pejabat ya atau pimpinan ya, saya kalau ngirim pelatihan kalau pesantren itu paling 3 hari juga balik. Dia udah balik lagi nanti karakternya, sifatnya. Ya, saya mulai mendesain bagaimana dia peserta itu harus dipraktekkan apa yang didapatkan di ruangan kelas, sehingga ibarat api itu nggak langsung padam. Oh iya, Sampai 21 hari masih nyala terus. Padahal akhirnya buku dan diwarna human gitu. Ya, jadi teman-teman tadi bisa melihat ya bagaimana produktif banget Coach Ade menulis karya-karyanya melalui buku yang pertama tadi Seven Awareness, lahir lagi buku kedua, ketiga, dan akhirnya sekarang disebut dengan trilogi dari Industri Laskar. Dan ternyata dari buku ini kalau kita lihat ya teman-teman, ada program pelatihannya ya Coach. Ya ada. Program pelatihannya bahkan sudah sampai level berakatan-akatan. Kira-kira dari proses pelatihannya itu buat siapa-siapa aja sih Coach? Yang mungkin sasaran mereka artinya pengen belajar itu biasanya rata-rata dari kalangan siapa aja yang boleh ikut acara. Ya, memang kita sebelum COVID ya, asasan memang kita nggak pernah online juga. Ya, karena waktu dulu ada online kan. Kita menggunakan pelatihan 3 hari offline, ya dari pagi sampai sore. Terus pada saat ada COVID, kita mulai membuka pelatihan Seven Awareness online. Dan alumninya ini sudah ada 166. Dan mereka menceritakan kisah mereka di sini, sahabat Nakoidi. Oh baik. Jadi kisah dan langit pun akhirnya terus ini sebenarnya tulisannya seluruh alumni yang sudah before and after mengikuti Seven Awareness. Wah, jadi misalnya contoh di Hong Kong ada Mbak Joplo itu yang sebelumnya misalkan majikannya selalu ngecek telur di dapur. Nah, berarti kan kondisinya saat curiga kan? iya. Sekarang malah kalau hari Minggu dikasih duit untuk keluar gitu. Kalau bilang tahu dikasih amplop, dikasih makan merayakan bersama keluarga besar pemajukannya atau bosnya. Ada banyak keajaiban. Kemudian ada yang harus dioperasi di Hong Kong itu, kemudian dia malah sehat total. Bahkan ada di Hong Kong itu yang dia kan di Seven Awareness ini salah satu ajarannya adalah awareness of vision. Ya. Bagaimana kita punya visi-visi yang besar kan. Nah ada peserta di sini dia memimpikan punya banyak lahan. Wasawa atau lahan ya ternyata dia punya berapa hektar kebun sawit di Lampung Dan itu real itu ya. Proses itu dari mulai nggak punya sampai punya. Waktu dia sananya dari mana caranya, ternyata dia minjem uang itu ke bosnya majikannya, dan majikannya itu ngasih, kemudian kurang lebih seperti itu teman-teman. Dia sama-sama great. Jadi ini buku-buku ini menjadi masterpiece buat semua lah, buat kita semuanya. Oke teman-teman, selain dari buku trilogi dan beberapa buku lainnya, nanti kita juga akan bahas tentang ini buku
yang ditulis juga tentang kewirausahaan, tentang bisnis, yaitu Jejak-Jejak Makna Bas Rizal Boto. Wah, ini menarik banget ya teman-teman. Kemudian ada juga buku spesial untuk bulan Ramadan ya, dengan judul Awareness of Ramadan. 30 latihan harian mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, ini lagi pentingnya. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, bagi teman-teman yang sedang bekerja, berjuang ya, dimanapun berada, di kantor, di perusahaan, ada buku yang telah ditulis Unconditional Happiness. Atau bagi Anda yang masih yang di rumah dan sebagainya, ya, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan bahagia tanpa syarat. Dan ini bukunya, ya, nanti kita akan bahas. Ya, tentu ada buku-buku yang lainnya juga. Baik, dan di sini ada buku Notebook Leadership, di mana teman-teman yang ingin bagaimana menjadi pemimpin yang di atas rata-rata, ini luar biasa, yang kan tentunya banget bisa mengangkat kita menjadi manusia di atas rata-rata ketika kita menjadi pemimpin. Dan di sini juga ditulis oleh Coach Nako, yaitu perjalanan hidup beliau yang judul dengan My Name is Nakoy, di mana di sini banyak sekali cerita-cerita inspiratif yang mungkin bisa menjadikan sahabat-sahabat yang great menjadi orang-orang yang punya juga pengalaman yang sama dan bisa mendapatkan nilai yang sama dengan Coach Nakoy. Dan yang terakhir adalah buku yang ditulis khusus untuk penguasa di Tangerang Selatan ini, yaitu Notebook Leadership for Women. Nah, ini buku-buku ini perlu juga kita bahas nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua sahabat Nakoy. Sampai ketemu di program Coffee with Nakoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.